Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Tanenji SAG MAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah strategi pembelajaran. Dan tidak lupa juga kepada teman-teman PHI 5B yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Najwa Sulaiman dan ada rekan saya yaitu Faiz Aidi. Pada kesempatan hari ini, saya dan rekan saya akan membahas materi mengenai contextual teaching learning. Ada 5 pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama yaitu konsep dasar CTL. Yang kedua, latar belakang pembelajaran CTL. Yang ketiga, yaitu ada perbedaan antara CTL dengan pembelajaran konvensional. Dan yang keempat, yaitu komponen-komponen CTL. Dan yang kelima, atau yang terakhir, yaitu penerapan dari konsep pembelajaran CTL itu sendiri. Sebelum membahas lebih jauh mengenai konsep dasar CTL, kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai apa itu CTL. Nah, CTL atau Contextual Teaching Learning yaitu salah satu bentuk pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh. Untuk apa? Yaitu untuk dapat menemukan materi yang ia pelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan yang nyata gitu. Jadi peserta didik ini akan terdorong untuk menerapkan apa yang ia pelajari ke dalam kehidupannya sehari-hari. Dari pengertian CTL tadi terdapat 3 konsep yang harus dimiliki oleh seorang guru ataupun calon guru. Nah, kita dapat lihat sama-sama di sini ada 3 konsep dasar CTL atau Contextual Teaching Learning. Yang pertama, menekankan proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi. Nah, artinya proses belajar itu diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Yang kedua, yaitu mendorong peserta didik untuk dapat mengkorelasikan materi yang ia pelajari dengan kejadian nyata yang ia alami di lapangan. Ketiga, yaitu mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, artinya CTL ini bukan hanya mengharapkan peserta didik itu untuk memahami materi yang ia pelajari, akan tetapi bagaimana materi yang sudah ia pelajari itu dapat mewarnai perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Karena materi pelajaran dalam konteks CTL ini bukan untuk dihafalkan teman-teman, melainkan sebagai bekal peserta didik dalam menghadapi atau mengarungi kehidupan nyata. Sehubungan dengan itu, ada 5 karakteristik penting dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan CTL. Yang pertama yaitu mengaktifkan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, belajar dalam rangka menambah dan memperoleh pengetahuan baru dengan cara yang deduktif. Kemudian yang ketiga yaitu memahami dan meyakini pengetahuan. Yang keempat, mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman. Dan yang kelima yaitu melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Pembelajaran Contextual Teaching and Learning ada 2 yang melatar belakangi konsep tersebut. Yang pertama, latar belakang filosofis, yaitu berasal dari pemikiran epistemologi Giambattista Vico, yang mana dikembangkan pemikiran tentang contextual teaching and learning tersebut menjadi filsafat konstruktivisme. Nah, konstruktivisme itu artinya membangun untuk mandiri gitu, untuk
menjadikan menemukan hal-hal baru dari dalam diri sendiri gitu. Oleh siapa itu? Filsafat konstruktivisme oleh Mark Baldwin ini. Lalu konsep tersebut, filsafat konstruktivisme itu dikembangkan oleh Jean Piaget. Apa konsep konstruktivisme itu gitu kan dalam hal CTL ini, contextual teaching and learning, yaitu yang pertama ada dua ya. Yang pertama, belajar bukan sekedar menghafal doang, bukan hanya di otak doang dihafalin, tapi belajar itu proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman, yang mana kita melihat pengalaman seperti ini lalu kita jadikan pelajaran tersebut masuk ke dalam otak kita dan hati kita gitu. Yang kedua, konsepnya apa? Pengetahuan bukanlah hasil pemberian dari orang lain seperti guru. Pengetahuan bukan dari guru, kata filsafat konstruktivisme ini, tapi pengetahuan itu dari hasil proses mengkonstruksi yang dilakukan setiap individu mengkonstruksi ilmu pengetahuan tersebut. Itu latar belakang konsep kontekstual teaching and learning ada dua. Yang pertama berdasarkan filosofis, yang kedua berdasarkan psikologis, yang mana berpijak CTL ini pada aliran psikologis kognitif. Apa konsepnya? Proses belajar terjadi karena pemahaman individu nih dari diri sendiri mengenai lingkungan sekitar, itu yang ada di sekitar nih. Jadi pahami, jadilah kontekstual, artinya kan menyesuaikan keadaan. Kontekstual teaching itu artinya pengajaran, and learning itu pembelajaran gitu. Itu latar belakang dari CTL ini. Pembelajaran dalam arti kontekstual ini setidaknya belajar itu ada 5 hal yang dijadikan artian belajar dalam hal pembelajaran kontekstual. Yang pertama apa? Belajar merupakan proses mengkonstruksi pengetahuan sesuai pengalaman yang dimiliki. Jadi kita dari pengalaman-pengalaman yang ada, sesuai fakta-fakta yang ada, kita konstruksi menjadi pengetahuan yang ada di dekat di otak kita dan di hati kita. Yang kedua, belajar bukan sekedar mengumpulkan fakta-fakta yang lepas gitu, fakta-fakta yang ada gitu kan di buku atau di sosial, tapi kita ambil pelajaran, kita ambil ibrohnya, kita konstruksikan. Yang ketiga, belajar adalah proses pemecahan masalah. Kita punya situasi begini, di pasar adanya ramai begini, masalahnya apa, kita pecahin tuh masalah, kita carikan solusinya, itu belajar dari fakta-fakta sosial. Yang keempat, proses pengalaman sendiri yang berkembang secara bertahap. Dalam diri sendiri tuh belajar dikembangkan secara bertahap, nggak langsung sekaligus, bertahap itu. Yang kelima, hakikat belajar itu menangkap pengetahuan dari kenyataan yang ada tuh, yang ada di sekitar kita, tangkap sampai ke otak gitu. Itu belajar dalam pembelajaran kontekstual. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perbedaan antara pembelajaran kontekstual dengan pembelajaran konvensional. Pada pembelajaran kontekstual, peserta didik itu ditempatkan sebagai subjek belajarnya, yang mana peserta didik ini berperan untuk menggali dan mencari materi yang dipelajari. Berbeda dengan pembelajaran konvensional yang mana peserta didik ini ditempatkan sebagai objek belajarnya gitu, sehingga ia berperan sebagai penerima informasi yang pasif. Kemudian dalam pembelajaran kontekstual pun sistem belajarnya itu seperti kerja kelompok, diskusi, dan lain sebagainya yang sifatnya itu bersama-sama gitu. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional sistem belajarnya itu cenderung individual gitu. Jadi peserta didik itu hanya mencatat, terus menghafal, dan lain sebagainya. Kemudian dalam pembelajaran kontekstual pun
pembelajarannya itu senantiasa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional itu pembelajarannya bersifat teoritis dan abstrak. Dan mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman di sini bisa lihat ada banyak sekali perbedaan antara pembelajaran konvensional dan juga pembelajaran kontekstual. Materi keempat dari Contextual Teaching and Learning ini atau CTL adalah tentang komponen-komponen pembelajaran kontekstual atau CTL ini. Yang pertama itu adanya konstruktivisme. Yang kedua itu tadi komponennya ada 7 ya, ada 7. Yang pertama tadi konstruktivisme. Yang kedua bertanya. Jadi enggak hanya mendengarkan ceramah saja, kita harus kritik gitu, harus ada pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh guru, apa yang kita lihat dalam kenyataan. Itu namanya bertanya. Yang ketiga menemukan ini sesuai fakta yang ada, sesuai pengalaman atau observasi dari hal belajar kita. Yang keempat, masyarakat belajar, kita dibuat kelompok kecil atau kelompok besar lah gitu untuk mencari kenyataan, mencari masalah, diselesaikan masalahnya dalam bareng-bareng tuh kelompok masyarakat belajar. Yang kelima, pemodelan. Pemodelan ini modelnya diskusi atau modelnya kerja kelompok atau modelnya itu menyampaikan gitu aspirasi atau apalah, itu pemodelan dalam hal pembelajaran kontekstual tadi. Yang keenam, refleksi. Refleksi itu untuk merenungkan apa sih yang udah didapat dari pembelajaran ini, apa sih yang udah didapat dari penelitian ini gitu. Itu kudu ada gitu, ada refleksi agar kita mengetahui sejauh mana kita memahami apa yang udah kita pelajari. Yang ketujuh, yang terakhir, penilaian sebenarnya. Artinya tidak hanya guru yang menilai, tapi para kawan-kawan, para murid, para siswa gitu, yang teman sebaya menilai kemampuan kita dan kita pun menilai kemampuan mereka agar saling mengingatkan, agar saling mengetahui sudah sampai mana kemampuan kita, penilaian dari orang lain. Mungkin begitu. Ada 7 tuh komponen pembelajaran CTL. Setelah kita mengetahui bagaimana itu CTL, apa itu CTL, apa itu bagaimana konsepnya, apa itu latar belakangnya, apa itu filosofisnya dalam hal kontekstual teaching and learning, kita masuk pembahasan terakhir nih, penerapan. Bagaimana menerapkan pembelajaran CTL itu dalam siswa atau pada siswa atau dalam lingkungan sekolah. Agar dapat mengimplementasikan, menerapkan pembelajaran kontekstual, guru itu harus melaksanakan ada 13 hal kurang lebih dalam upaya penerapan pembelajaran CTL. Ada 13. Saya akan menjelaskan poin 1, cara yang pertama, langkah pertama sampai ke 6. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya di video selanjutnya. Nah, yang pertama adalah merencanakan pembelajaran. Harus ada namanya RPP atau silabi untuk merencanakan bagaimana nih CTL itu dilaksanakan. Apakah dengan penelitian, observasi keluar atau dengan apa yang ada di sekitar sekolah gitu. Yang kedua, membentuk grup belajar. Grup belajar tadi bisa grup kecil, small group, atau grup yang besar gitu kan. Disesuaikan. Nah, cara milihnya itu milih grupnya ya bermacam-macam, tidak hanya dari absen, tidak hanya dari abjad, tapi guru harus punya inovasi bagaimana agar membuat grup tersebut tidak membosankan dan tidak terbebani kepada siswa. Itu yang kedua. Yang ketiga, mempertimbangkan keragaman peserta didik. Nah, harus dipilih-pilih dalam grup itu agar tidak yang pintar-pintar semua grupnya, yang kurang pintar enggak, tapi yang pendiam, yang aktif dicampur dalam satu grup, yang kurang ya dicampur sama yang pinteran gitu, agar
saling bekerja sama gitu. Yang keempat, menyediakan lingkungan yang mendukung. Lingkungan di sini bisa sekitar sekolah, bisa masyarakat, bisa pasar, yang mana untuk mendukung hal itu adanya sarana dan prasarana. Yang kelima, memperhatikan multi intelijensi peserta didik. Dia kemampuannya gimana, terus pengetahuannya gimana, itu harus diperhatikan. Jangan sampai membebankan sesuatu di luar kemampuan gitu. Allah aja menguji hambanya sesuai kemampuannya, hambanya gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu. Yang terakhir, yang keenam, ini ntar dilanjutin ya dari poin ke-7 sampai ke-13 kurang lebih. Itu dilanjutin oleh teman saya Najwa. Yang keenam ini menggunakan teknik bertanya. Nah, bagaimana kita agar siswa itu bertanya semuanya pada guru gitu misalkan. Kita jelasin hal-hal yang menarik, terus apa yang mereka pahami, terus mereka harus bertanya semuanya pada kita. Bagaimana caranya agar mereka bertanya semuanya? Yaitu kudu ada teknik yang stimulusnya gitu, yang menarik. Misalkan dikasih pertanyaan gini, terus dia suruh jawab satu orang individu. Pertanyaannya kudu beda-beda, jangan sama. Atau kalau sama malah pada nyontek gitu. Jadi mereka biar bertanya kepada kita, kitanya menarik untuk mereka gitu. Kita sajikan hal-hal yang menarik, kita ceritain, kita bawa ke alam sadar mereka lah gitu, agar kita mampu menarik perhatian mereka untuk bertanya, agar kepo lah gitu bahasa sekarang. Itulah 6 poin dalam upaya pembelajaran CTL ini. Untuk 7 sampai poin ke-13 kurang lebih akan dijelaskan oleh teman saya Najwa. Jangan kemana-mana, tetap berlanjut ke video selanjutnya ya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu mengenai penerapan pembelajaran CTL. Nah, yang ke-7 yaitu mengembangkan pemikiran siswa. Yang ke-8 memfasilitasi kegiatan penemuan. Yang ke-9 itu mengembangkan sifat ingin tahu dari peserta didik itu sendiri. Kemudian yang ke-10 menciptakan masyarakat belajar. Yang ke-11 memodelkan sesuatu agar bisa ditiru oleh peserta didik. Kemudian yang ke-12 mengarahkan agar peserta didik ini dapat merefleksikan apa yang sudah dipelajarinya. Dan yang terakhir yaitu menerapkan penilaian autentik. Alhamdulillah, akhirnya pembahasan demi pembahasan sudah selesai kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi kami sendiri dan umumnya bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.